Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kita kembali hadir di Special Talk Show pada malam hari ini bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber yang akan berbagi informasi seputar untuk tema kita di malam hari ini, di mana Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul. Nah pemirsa, tanggal 3 Desember di tahun 2018 ini dirayakannya sebagai Hari Disabilitas Internasional, di mana tahun lalu peringatan di tanah air mengambil tema Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. Nah, berbagai macam juga temanya dan juga termasuk di malam hari ini untuk peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2019, ini berarti besok ya. Nah, ini dimaksudkan agar menjadi pengingat bagi gagasan pendidikan untuk semua dan hak, kesempatan, kesetaraan, dan akses yang sama. Ini menjadi isu penting dalam dunia pendidikan mutakhir. Nah, pada malam hari ini pemirsa, saya sudah duduk bersama narasumber ya di malam hari ini yang nantinya akan juga berbagi informasi dan juga akan sharing banyak tentang Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam untuk Bapak Devi Riansyah AKS MSI selaku Sekretaris Dinas Sosial Aceh. Selamat malam Pak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, malam. terima kasih banyak Pak Devi untuk kehadiran Anda di Studio CTV. Dan juga selamat malam, Assalamualaikum untuk Bapak Isnandar AKS MSI selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir di ACTV Pak. Dan yang ketiga, Assalamualaikum untuk Bapak Hamdanil selaku Ketua PPDI Aceh atau Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Selamat malam dan juga Assalamualaikum Pak Hamdanil. Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Kita jumpa kembali Pak Hamdanil. Setelah sekian lama kita hanya berjumpa melalui suara ya. Dan juga yang terakhir, untuk Ibu yang paling cantik, Assalamualaikum untuk Ibu Nuraida AKSMA selaku Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kita paling cantik Bu malam hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah juga nanti kami akan mengundang Anda pemirsa di segmen kedua dan juga segmen ketiga untuk ya memilih yang mempunyai pertanyaan baik ya tentang tema kita di malam hari ini. Sekali lagi Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul, boleh nanti langsung di telepon ya di line interaktif di nomor telepon yang nantinya akan tertera di layar televisi. Ya baik, saya ingin tahu dulu untuk Pak Devi, melihat di tahun 2019 ini di penghujung nih Pak. Ya. Bagaimana menurut Anda secara kacamata umum melihat masyarakat di Banda Aceh khususnya terhadap penyandang disabilitas, seperti apa sih Pak responnya? Ya, jadi kalau kita melihat respon masyarakat ya, itu sebenarnya juga bisa melihat respon pemerintah. Ya. Nah, pemerintah dengan masyarakat ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Betul. Ya kan? Nah, pemerintah berusaha terus bagaimana bisa memaksimalkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar daripada penyandang disabilitas. Ya. Sesuai dengan tema Indonesia pada era kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua ini, kita fokus pada SDM unggul. Ya. Nah, jadi kita juga berharap kepada penyandang disabilitas juga memiliki SDM yang unggul. Tentu saja ini harus dituangkan dalam berbagai program-program pemerintah. Baik. Dan bukan hanya dinas sosial saja yang harus mendukung program ini. Dinas-dinas lain juga kita harapkan mengambil peran dalam pelaksanaan pembangunan SDM Indonesia unggul. Siapapun itu, disabilitas atau tidak, adalah SDM dari Indonesia. Iya, betul sekali. Nah kalau untuk Ibu Nuraida nih Bu, Ibu selaku Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh. Nah kalau untuk teman-teman difabel di Aceh sendiri bagaimana Ibu? Kebetulan kami konsentrasinya di anak ya, khususnya anak cerebral palsy. Jadi kalau kita lihat ininya pengertiannya itu anak yang lumpuh otak. Ya kalau kita lihat sekilas kadang sebagian besar dari mereka itu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan teman-teman yang lain, tetapi kita percaya mereka punya potensi yang bisa terus kita latih untuk memaksimalkan fungsi mereka. Nah, jadi kita sendiri membuka pelayanan terapi. Jadi anak-anak itu kita terapi sesuai dengan hasil asesmen dari terapisnya. Dan saat ini kita juga sedang mengembangkan metode tersendiri. Jadi selain terapi fisik juga ada okupasi terapi ya. Pelan-pelan sudah mulai ada perubahan
pada anak-anak kita ini. Baik, saya ingin tahu dulu nih Bu Nuraida, dan juga pemirsa, ada yang ingin lebih tahu lagi tentang anak yang mengalami cerebral palsy. Ini sebenarnya memang bawaan sejak lahir atau ada virus tertentu atau bagaimana nih Bu Nuraida? Kalau itu kan sebagian besar biasanya karena dari lahir atau biasanya ada juga yang lahirnya sehat, kemudian dia ada demam tinggi, kemudian kejang, mungkin itu lebih ke medis ya. Kalau saya menjelaskan kan kurang pas gitu. Karena kebetulan kita pekerja sosial di situ. Baik. Terima kasih Bu Nuraida. Nah, sekali lagi nih pemirsa, nanti di segmen kedua kami membuka line telepon interaktif di nomor telepon yang nantinya juga akan tertera di layar televisi Anda. Saya ke Pak Isnandar. Pak Isnandar, ini kan saya sudah pegang data nih Pak ya. Tapi mungkin juga pemirsa tidak bisa melihat datanya seperti apa. Mungkin Bapak Isnandar bisa membantu saya untuk menjelaskan untuk apakah ada kenaikan angka disabilitas dan anak yang berkebutuhan khususnya juga di Aceh ya. Kita bisa melihat penyebabnya apa sih Pak? Ya, mengenai angka disabilitas di Aceh, itu ya artinya kita belum ada angka yang fix yang pasti terkait dengan disabilitas. Karena gini, banyak juga masyarakat pada umumnya juga belum terdata dengan baik ataupun melaporkan kepada kami ada orang disabilitas di rumahnya atau bagaimana gitu kan. Jadi saya pikir trennya memang kalau kita lihat ya agak naik gitu, karena kita pelan-pelan ini mengumpulkan data sedikit demi sedikit, kemudian mana data yang disabilitas, kemudian mana yang cerebral palsy dan sebagainya. Karena ini juga menjadi kebutuhan kita ke depan agar kita dapat merencanakan program-program apa saja yang dapat kita bantu untuk melayani disabilitas seperti itu. Kalau untuk tahun 2019 ini Pak, mulai data yang belum fix kan ya begitu Pak ya. Banyaknya penyandang disabilitas yang masih anak-anak atau yang sudah dewasa begitu? Kalau kita lihat rata-rata yang banyak ya orang dewasa gitu. Banyak orang dewasa yang untuk disabilitas. Namun yang selama ini kita perhatikan banyak juga anak-anak gitu. Karena kita ada program misalnya di Dinas Sosial sendiri untuk tahun 2019 ini memberikan kursi roda cerebral palsy. Nah, itu kursi roda yang khusus karena kursi roda ini sebagai bahan atau alat terapi bagi anak-anak. Jadi dia bukan seperti kursi roda biasa, bisa dipakai setiap saat. Ya satu hari itu harus pakainya nggak boleh lebih dari 8 jam. Kursi roda khusus begitu ya Pak? Kursi roda khusus. Dia ada terapinya di situ. Kemudian kita untuk orang dewasanya, kita ada juga memberikan kaki dan tangan palsu. Nah, jadi untuk tahun ini, di tahun 2019 ini ada 100 unit kaki dan tangan palsu yang disabilitasnya berasal dari seluruh Aceh gitu. Jadi data kita ada seluruh Aceh disabilitas, kemudian mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan kursi roda cerebral palsy dan juga untuk mendapatkan kaki dan tangan palsu seperti itu. Kemudian juga kita nantinya mengukur, misalnya kaki dan tangan palsu itu kan harus diukur dulu. Diukur dulu kaki tangan palsu, kemudian baru dibuat gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan terhadap kaki, tangan palsu maupun kursi roda cerebral palsy. Namun ini juga perlu banyak dukungan. Artinya kalau untuk tahun ini aja 100 unit itu rasanya kurang. Masih kurang karena ada daerah yang lain belum kita berikan bantuan, seperti di Semelu itu kan daerah yang jauh gitu kan, belum juga kita berikan bantuan. Namun kita rencananya di tahun 2020 akan kita perhatikan daerah-daerah yang memang banyak disabilitasnya tapi belum ada bantuan seperti itu. Jadi kendalanya hanya pada jarak saja ya Pak, untuk saat ini ya Pak? Untuk saat ini, tapi sudah kita rancang juga program, akhirnya kita yang ke sana gitu. Kita yang ke sana karena kadang-kadang seperti anak-anak kondisi dengan cerebral palsy dia nggak boleh terlalu jauh
perjalanan gitu kan. Nah, akhirnya kita punya rencana dengan Pak Sekretaris dan juga Dinas Sosial lah. Bagaimana caranya supaya kita ke depan kita yang ke sana gitu. Iya. Jadi ini memang harus menurunkan para timnya juga ya Pak. Iya, ya? betul. Jadi Pak, ini informasi juga jika ada sahabat yang membutuhkan seperti kaki palsu ataupun kursi roda, apakah mereka yang untuk mengajukan diri atau memang dari dinas sosial setempat yang merekomendasikan begitu? Iya, saya pikir bisa mereka mengajukan diri dengan membuat usulan proposal lah. Proposal artinya ada data awal langsung ke dinas sosial ataupun dikoordinir oleh dinas sosial kabupaten setempat. Karena mungkin jaraknya jauh kalau di dinas sosial provinsi. Ada jarak yang terdekat di dinas sosial kabupaten kota. Tapi itu gratis kan Pak? Yo, itu kita gratis. Gratis. Iya. Free of charge. Oke, baiklah. Ini juga informasi yang baik ya Ibu Nuraida ya. Saya ke Pak Hamdanil. Pak Hamdanil, untuk di Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang ada di Aceh, ini sudah berapa jumlah anggotanya, begitu Pak Hamdanil? Iya, kalau untuk anggota yang terdaftar itu mungkin belum sampai berapa ribu ya, tapi kalau kita lihat jumlah penyandang disabilitas yang ada di Aceh itu mungkin lebih daripada 70.000. 70.000 dan ini semua sudah tergabung ya dalam PPDI? Iya, jadi mereka itu yang berada di pelosok-pelosok ya. Jadi yang mereka mungkin yang perlu mendapatkan perhatian atau dorongan dari kita, dari pemerintah gitu. Kalau Pak Hamdanil sendiri menjadi ketua PPDI ini sudah berapa periode Pak Hamdanil? Baru 1 periode, saya dipilih 2018 kemarin. Kegiatan yang memang sering dilakukan oleh PPDI Aceh seperti apa Pak Hamdanil? Ya, kita PPDI ini kan tugasnya mengadvokasi ya, terlalu menyuarakan atau mengetuk ya. Mengetuk pintu pemerintah atau apalah sebenarnya untuk tujuannya kemajuan. Apalagi kalau kita lihat hari ini ada ada judul tema HDI misalnya ya. Indonesia Inklusi disabilitas unggul. Nah, itu kan berarti kan di situ adanya dorongan bahwa disabilitas ini ke depan perlu dikasih pendidikan yang lebih akses ya. Pendidikan yang bisa terjangkau kepada mereka semua, karena banyak sekali sekarang disabilitas itu kenapa mereka hidup di bawah rata-rata kemiskinan itu yang mungkin yang pertama SDM. Mereka perlu didorong tentang SDM, mereka harus dapat pendidikan sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan yang sesuai lah dengan kemampuannya gitu. Apakah sekarang sudah dikatakan layak begitu untuk para penyandang disabilitas bekerja pada instansi pemerintah begitu? Oh ya, kenapa tidak ya? Kalau pemerintah kalau memang disabilitas itu sendiri diberi kesempatan untuk kesempatan untuk sekolah yang tinggi kan bisa ya, kan nggak ada pantangannya ya. Kalau disabilitas juga punya hak bisa duduk di kuliah atau dimanapun ya, yang penting dia punya mampu ya. Sekarang yang harus kita gedor bagaimana kesempatan itu ada gitu. Nah, jangan nanti misalnya kita mau ke kampus saja, terkadang ada orang yang melihat disabilitas itu dengan mungkin dengan sebelah mata ya, atau gimana lah, pokoknya masih dianggap manusia purba seakan-akan seperti itu, padahal nggak seperti itu kan. Disabilitas itu kan sama gitu. Seperti hari ini besok misalnya ada HDI itu kan salah satu bentuk sosialisasi. Betul. Salah satu bentuk advokasi, memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa ada disabilitas itu di sini gitu, di Aceh. Baik, nah tadi juga Pak Hamdanil sudah menjelaskan semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk sekolah begitu ya Pak ya, kesehatan dan juga segala macam, untuk lapangan kerja juga. Saya ingin tahu untuk fasilitas yang ada di Aceh, apakah juga sudah ramah terhadap kaum disabilitas begitu? Ya, sudah sedikit banyak sudah, karena kita sudah berjuang sejak lama ya. Apalagi pasca tsunami kemarin, itu kan banyak NGO yang sangat akses dan peduli kepada disabilitas ya. Dinas sosial juga nggak pernah berhenti, selalu terjun ke lapangan, membantu, mensosialisasi sehingga fasilitas itu sudah tersentuh lah. Sudah memadai begitu Pak? Sudah memadai walaupun mungkin belum memenuhi sepenuhnya. Namanya juga itu kan mungkin perlu proses ya, tapi itu sudah berjalan ya. Kita berharap ke depan lebih berjalan lagi, apalagi kita tahu bersama, saya pernah tahu itu kalau misalnya tahun 2020 itu ada anggaran berapa? 37,1 triliun ya. Hendaknya ke depan itu
bisa lah 2% aja lah untuk penyandang disabilitas gitu ya. Nggak minta banyak 2% aja Iya, gitu. 2% aja itu. Itu karena kenapa disabilitas itu kan di kabupaten kota tuh masih banyak yang di bawah kemiskinan, mereka belum punya rumah yang layak huni. Nah, itu perlu dibantu seperti itu gitu. Nah, Pak Devi, ini Anda selaku pemerintah begitu, Pak. Iya. Silakan ada tambahan mungkin, Pak. Ya, jadi begini. Berbicara disabilitas ini berbicara tentang sesuatu yang spesifik. Disabilitas ini banyak jenis. Ada yang mampu didik, mampu rawat, mampu latih. Jadi tidak semua bisa diberdayakan semaksimal mungkin, tergantung kepada jenis disabilitasnya. Baik. Nah, itu poin pertama. Jadi kita harus lihat dulu jenis disabilitas. Yang kedua, ketika kita berbicara kepada disabilitas yang mampu didik, ini artinya dia bisa dididik secara maksimal. Berarti disabilitas yang dimiliki itu adalah disabilitas fisik, bukan disabilitas intelektual atau mental. Nah, berbicara SDM unggul, ini berbicara disabilitas yang non mental dan intelektual. Nah, kemudian ada juga disabilitas ganda atau kita sebut dengan cacat ganda. Nah, ini cuman mampu rawat. Kita bagaimana pemerintah memberikan program-program perawatan dan pengasuhan karena seumur hidupnya dia akan harus dirawat seperti anak bayi. Nah, jadi ini pemisahan-pemisahan jenis inilah yang harus pemerintah pikirkan dan kita sudah pikirkan itu. Ada beberapa kegiatan kita yang kita fokuskan untuk mampu didik, mampu rawat dan mampu latih. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Aida ini juga kita dukung penuh dari Dinas Sosial Aceh. Ini adalah salah satu program disabilitas untuk mampu didik dan mampu latih. Ya, bagaimana Bu Aida dan kawan-kawan melatih mereka untuk bisa mandiri, tidak sepenuhnya seumur hidupnya menyusahkan orang lain. Karena disabilitas ini juga dia ingin mandiri. Nah, peran pemerintah harus bisa membuat jalan, membuat ini supaya mereka mau bisa mandiri. Nah, kemudian terkait dengan program-program untuk pendidikan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, tentu saja ini harus diawali. Insya Allah saya sudah menyampaikan beberapa kali di berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dinas Sosial untuk sementara ini saya lihat satu-satunya SKPA atau dinas di Aceh yang mempekerjakan disabilitas sebagai tenaga honorer. Baik. Ya, itu dia. Kita tahan dulu ya Baik. Pak Devi ya. Baik. Nah, ini akan semakin seru sekali pemirsa, segera nantikan kami di segmen selanjutnya. Tetap di Special Talk Show.